Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hanifaria. Saya adalah seorang mahasiswi dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi mahasiswa UIN terhadap penanggulangan COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebaran penyakit coronavirus. Dalam bahasa Inggris, COVID-19 disebut coronavirus disease, yang disingkat dengan COVID-19. Penyebarannya di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru, yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan pada 31 Desember 2019. Pada 31 Desember 2019 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerima laporan kasus virus di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Awal Januari 2020, Cina mengidentifikasi telah menemukan virus penyakit, yaitu virus corona, yang menyerang saluran pernafasan. Sejauh yang kita tahu, virus corona atau COVID-19 sudah menyebar di berbagai negara. Kurang dari 2 bulan setelah itu, virus tersebut menyerang lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia. Menewaskan lebih dari 3.800 orang dan menginfeksi lebih dari 111.000 orang. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu dampak pada masyarakat. Awal mula kasus COVID-19 ini menyebar, banyak warga merasa takut sekaligus was-was karena virus ini menular. Dampaknya terhadap masyarakat, pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan COVID-19. Yang kedua, dampaknya terhadap ekonomi. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata, sektor penerbangan, sepi akan penumpang akibat kebijakan social distancing. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di-PHK dan dipulangkan oleh perusahaan, sehingga banyaknya pengangguran. Selain itu, warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam. Sekarang dibatasi hanya boleh dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dan sekarang juga banyak warga menggunakan uang kertas sebagai perantara belanja. Banyak warga menggunakan uang elektronik sebagai perantara belanja, seperti ATM atau kartu kredit, karena uang kertas dapat menyebarkan coronavirus ini. Selanjutnya, yang ketiga, dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sekolah atau jenjang pendidikan lainnya melakukan pembelajaran jarak jauh yang disebut school from home. Melalui sistem ini, semua materi tugas yang diberikan secara online, hampir semua sekolah dan universitas tutup, agar kegiatan belajar langsung tidak memperburuk situasi pada saat sekarang ini. Selanjutnya, yang keempat, dampak pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, pekerjaan pun dilakukan secara online.
Banyak pekerja kantor yang melakukan pekerjaannya di rumah seperti yang dilakukan oleh siswa-siswa yang disebut work from home. Begitu banyak dampak yang disebabkan oleh pandemi ini, maka sangat disayangkan jika mahasiswa yang merupakan agen perubahan dan pengontrol kehidupan sosial menutup mata dengan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Ada banyak kehidupan masyarakat yang dapat dibantu oleh mahasiswa. Langkah awal yaitu menjadi warga yang kreatif dan pemimpin. Yang pertama, mahasiswa dapat berkontribusi melakukan tindakan pencegahan dari virus tersebut terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat. Dengan memberi contoh, selalu berada di rumah dan keluar jika ada kepentingan saja. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan bersama satu mahasiswa lain atau bersama mahasiswa se-Indonesia. Mahasiswa dapat mengajak masyarakat melalui media online untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, serta dapat menggalang donasi yang ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan di masa pandemi ini. Selain itu, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan terjun langsung menjadi relawan Satgas COVID-19. Mahasiswa dapat pula menjadi relawan dengan menyalurkan bantuan logistik makanan bergizi, vitamin, masker, dan lain sebagainya. Dengan begitu, elemen yang ada saling bahu-membahu untuk menyudahi penyebaran COVID-19 ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan materi dari saya, karena saya masih belajar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.